Ibarat rumah, ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin juga ada saudara yang di situ. Tentu akan berpikir, gimana ini caranya bisa hidup. Iya. Kan? Maka pertama yang harus dipikirkan adalah, ini pendapatan dari mana? Ya kan? Baru kemudian anak-anak ini makannya apa, bapaknya makan apa. Kan tidak mungkin kemudian tidak makan. Iya dong. Belum lagi menyamping, ini anak-anak sekolahnya kayak apa, Iya. gitu kan? Belum lagi hal-hal lain lagi kecil-kecil ini yang, nah tentu ini tingkat rumah tangga, apalagi daerah, mikirin segitu banyak. Lebih orang kompleks, betul. kita punya. Halo Empower, baik lagi sama Fanhar di podcast Suara Rakyat. Kan kita sama-sama tahu ya, APBD-nya Jawa Timur itu puluhan triliun. Banyak gitu loh. Kadang aku tuh penasaran, ini uang segitu banyak, datangnya dari mana gitu kan. Nah, daripada kita sama-sama bingung nih Empower. Sekarang Fanhar sudah sama Mas Muhammad Asari, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang Mas Asari di podcast Suara Rakyatnya Radio. Terima kasih. Nah, kalau kita bicara soal puluhan triliun ya, totalnya ada 32-an nggak sih Mas? 32, ya. 32-an itu datangnya dari mana itu uang Mas? Ya, terima kasih. Jawa Timur itu kaya raya. Kaya raya? Kaya raya. Oke. Karena apa kaya raya? Karena banyak sumber pendapatan yang bisa kita peroleh untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Oke. Dari transfer pusat saja itu 11,9 triliun, hampir 12. Hampir 12? Hampir 12. Wow. Nah, pendapatan mulai pajak, kemudian retribusi, itu 21 sekian. PAD asli? PAD, Oke. PAD asli. Wow. Triliun. Banyak banget loh. Berarti Bukan Jawa juta, Timur triliun. sekaya itu Ya. loh ya. Oke. Dan yang paling dominan berarti dari PAD dong ya, bukan dari dana transfer ya? Dari PAD. Oke. Ya, dari PAD. Wah, ini berarti Jawa Timur itu sebenarnya kalau kita urai sebenarnya kita mampu kok menghidupi diri kita sendiri. Ya belum total, tapi step by step mengarah ke Betul, sana. betul. Yang paling dominan dari PAD apa? Dari pajak ya. Dari pajak ya? Pajak itu Oke. kan, pajak kendaraan bermotor itu kurang lebih hampir 9 triliun ya. Oke. Kan banyak tuh, ada retribusi, ada pajak BPNKB, pajak bahan bakar, balik nama. Pajak itu paling dominan. Oke, berarti dari PAD dana transfer dan retribusi ini hal berbeda ya? Beda. Kalau kita bicara PAD dulu deh, Betul. itu apa Mas Asari? PAD itu kan kaitan dengan pendapatan yang asli daerah yang di sumbernya dari masyarakat Jawa Timur. Misalkan pajak, Pajak. salah satunya. Misalnya begini, kita masuk Jawa Timur ada kurang lebih 37 sekian juta ya, Oke. masyarakatnya. Rata-rata itu pengguna motornya itu ya hampir lebih dari 60%. Punya motor ya? Jelas. Punya motor kan? Mau macet di mana-mana Iya kan? kan? Ya kan? Punya motor. Nah motor itu tahun 2023 semua masuk ke provinsi dulu. Oh, Nah, baru kemudian distribusi ke Dibagi. kabupaten. Oke. Nah, karena apa? Asumsinya kalau masuk Provinsi Jawa Timur dulu, maka kita bisa berbagi dengan Madura, Ya. dengan Batu, dengan Pacitan. Jadi Jawa Timur punya poter sendiri. Misalnya Batu itu orangnya kecil, kotanya kecil. Tentu masalahnya juga kecil, gitu Ya. kan. Tetapi kemudian kotanya maju. Nah, Pacitan itu gunung-gunung, Ya. ya kan? Iya betul. Ya, jalannya kayak gitulah ya, mau ke Ah. sana ini. Nah, untuk mensupport program di sana agar maju sama dengan kota Surabaya, Sidoarjo misalnya, maka harus banyak support di sana. Oh, Dan yang tahu di bisa. provinsi. Iya. Nah, Subsidi silang ya. Betul. Iya. Jadi yang pajak difungsikan untuk mengelola masyarakat Jawa Timur. Oke. Kalau dana transfer pusat itu gimana Mas? Nah, pusat itu misalnya kayak begini, rokok. Oke. Ya kan? Kemudian ada lagi kaitan dengan minyak. Ini kan nggak ada orang yang punya minyak Pertamina Oh, kecuali iya, betul juga. pusat. Iya. Nah, maka ketika kita beli bensin, beli solar, beli pertalite apalah itu bermacam-macam minyak itu langsung ke pusat. Oke. Nah, baru kemudian Menteri Keuangan itu membagi. Oke. Ini perlu disupport transfer. Nah, itu besarannya macam-macam. Ada karena populasinya, ada karena keterbelakangannya. Banyak hal keterbelakangan itu, ada masyarakatnya, ada memang daerahnya. Ini banyak ini. Alokasinya sudah ada jelas peruntukannya nggak kok dari pusat itu, Mas? Nah, lokasinya ini pusat yang tahu ya. Iya. Di ukuran yang pastinya kayak apa. Tapi Jawa Timur per 2024 itu 11,9 triliun. Itu penggunaannya bebas atau sudah ada, wah ini nggak boleh, ini harus kesehatan nih, atau gimana? Nah, yang diutamakan kebutuhan dasar.
Oke. Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama soal pendidikan. Yang kedua soal kesehatan. Nah, dasar-dasar ini penting. Oke. Kalau langsung dibelanjakan nggak dasar, lah piye? Habis. Jalannya gimana? Iya, Sekolahnya iya, masalahnya iya. gimana? Tentu kita ada beberapa prioritas dari pusat ya untuk soal itu. Oke. Karena memang sudah ditata gitu kan. Betul. Ada prioritasnya. Kalau enggak ya bisa dipakai seremonial semua, Mas. Itu. Betul-betul. Ada sumber lainnya enggak, Mas? Banyak ya sumber lain kaitan dengan pendapatan asli daerah Jawa Timur. Ada namanya mineral bukan logam. Mineral bukan logam. Oke. Mineral itu kayak misalnya minyak. Karena di Sumeneb itu ada minyak. Ya. Ada Exxon. Nah itu mineral kan. Oke. Nah bukan logam misalnya kayak tanah galian. Galian C. Galian C. Oh alah, iya. Itu iya. mineral tapi bukan logam. Oke. Nah itu masuk juga PAD. Oh ya. Sehingga ini menjadi akumulasi dari sekian pendapatan. Besar nggak alokasi dari mineral bukan logam tuh? Lumayan itu, kurang lebih ada data itu kurang lebih ya 2 triliun sekian. Berarti Jawa Timur ini kaya loh sumber daya alamnya Kaya. sebenarnya kan? Itu pun kalau dimaksimalkan lagi bisa itu. Masih ada potensi ke sana. Betul, karena beberapa pendapatan, beberapa sumber itu kan belum kita maksimalkan. Oke. Kayak perizinan, ini kan masih mengganggu masyarakat sehingga kita mau izin belum berani. Oke, karena masih ada dampak sosial yang harus diberesin dulu Ya. gitu ya Mas. Soal data berapa dari Galian C, coba deh nanti aku ini nih. Karena Siap. banyak itu, saya harus hafal satu-satu. Iya memang kalau kita bicara data nggak boleh asal ngomong, nanti Ya, salah dong. betul. Kayak BUMD itu berarti juga masuk ke potensi pendapatan asli daerah atau beda? Betul. BUMD itu masuk dari bagian dari upaya untuk memberikan kontribusi buat pemerintah provinsi. Oke. Nah, pemerintah provinsi kan tidak boleh bisnis nih. Ya, Pemerintah tidak boleh bisnis. betul. Karena yang boleh itu hanya badan usaha sendiri. Oke. Nah, misalnya kita punya pelabuhan. Nah, pelabuhan itu kan mengandung bisnis ya. Maka boleh kita kemudian menerima kontribusi dari pelabuhan. Oke. Nah, kalau pemerintah bisnis ya mati semua nih. Regulator jadi pemain Betul, dong, nggak nggak boleh boleh, kalau kayak betul. gitu. Tapi kita bicara tren deh, Mas Asari. Ketika kita bicara tren, APBD kita, PAD kita selama beberapa tahun terakhir dari data yang Mas Asari hafal, stagnan atau malah naik atau malah turun? Semoga nggak turun. Ya. Semoga nggak turun. BUMD kita ini memang diakui sebagian memang menyumbangkan full PAD. Oke. Sebagian memang harus dievaluasi. Ya kan? Saya nggak ngomong semuanya nih. Iya, Karena iya, Bank iya, Jatim juga salah satu BUMD yang WD-nya menyumbangkan banyak sekali, kurang lebih 450 miliar tiap tahun. Oke. Ya tentu selain Bank Jatim juga banyak BUMD yang perlu support sekaligus dievaluasi. Oke. Kenapa kok bisa usaha yang sudah kita siapkan, kita fasilitasi, tapi tidak bisa menyumbangkan PAD secara signifikan. Oke. Nah, ini perlu kita evaluasi. Perlu dicari tahu dulu tuh masalahnya di mana. Itu kan kenapa mereka sumbangan ke PAD-nya cenderung naik turun nggak jelas Ya, gitu ya. betul. Tapi kalau kita bicara PAD-nya secara utuh nih, Mas Asari. Stagnan atau malah naik? Naik. PAD Jatim. Naik. Tren berapa tahun terakhir? 2023 diangkat PAD-nya 21 ya. Aha. Pelaporan ini maksimal, dia 110 targetnya. Targetnya 21, dia dapat 22 kalau nggak salah itu. Wow, artinya. itu signifikan banget ya. Lumayan ini. Oke. 110 ada 10% peningkatan. Nah tentu ini apresiasi ya kita ke pemerintah provinsi bisa menggenjot pendapatan sehingga bisa menambah PAD untuk Provinsi Jawa Timur. Oke. Tentu kalau PAD naik program pasti jalan. Ya. Begitu. Selama dia dikirim ke program-program yang tepat sasaran. Betul. Kenaikan PAD itu di sektor mana, Mas? Pajak. Oh, pajak ya? Pajak. Terus Wow. kemudian ada lagi yang MBL tadi itu mineral bukan logam. Oke. Ini banyak tiba-tiba orang ngajukan tanahnya untuk digali. Oke, ini berarti sisi lain hal positif berarti tambang-tambang ilegal semakin berkurang ya di Jawa Timur ya? Berkurang. Tetapi juga masih ada ya. Iya. Satu dua masih Betul. inilah perlu didalami. Iya. Karena kalau bisa hilang total, wah itu luar biasa sih. Iya. Kalau bisa hilang total itu terbaik. Tapi memang ketika PAD itu naik dan dari alokasi sektor yang itu, nah ini berarti kan ada effort yang oke nih dari Iya. regulator nih ya kan. Betul. Oke. Berarti tadi kenaikan dari pajak, berarti orang kita juga mulai taat ya buat Ini pajak beda ya. ya. Saya nambah keterangan. Kemarin beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Barat Oke. itu menghapus pajak 2 tahun terakhir. kalau Ya nggak salah. dendanya, pemutihan, macam-macam. betul. Kenapa Provinsi Jawa Timur ini nggak melakukan hal yang sama? Nah itu banyak yang nanya Banyak mas. nanya kan? Banyak yang nanya. Betul. Kok Gubernur, bisa? iya. Setelah dihitung memang belum mateng ya ini. Oke. Ini masih kita godok
kira-kira penghapusan mana yang perlu nanti kita sampaikan ke masyarakat. Tetapi memang dari sisi satu ketertiban, yang kedua kewilayahan memang beda. Orang Jawa Barat, mohon maaf nih, Jawa Barat ya. Jawa Barat itu setelah ditimbang, memang banyak yang nggak bayar. Harus diputihkan dendanya Sehingga supaya mereka mau bayar. Siapa tahu itu kendala mereka nggak mau bayar selama ini. Itu keterangan dari Dinas Pendapatan. Kenapa kok nggak bisa kayak Jawa Barat? Jawa Barat itu berani loh. Coba deh kita hitung dulu. Kira-kira yang berkurang, kalau misalnya kita bebaskan berapa miliar atau triliun yang hilang. Tapi kan ini menumbuhkan percepatan. Oh iya aku udah gratis sih. Aku tak bayar saiki. Dendanya kan nggak ono. Kan begitu ya? Iya, dendanya nggak ada, bayar mereka akhirnya. Pasal Jawa Timur ini itu banyak yang tertib sudah. Buat apa ada pemutihan? Kalau kita putihkan yang tertib malah ya sudah nunggu nanti aja deh. Nunggu ada pemutihan, nunggu ada penghapusan, ya kan begitu. Ini menarik sih, akhirnya dari Mas Asari saya dapat jawaban. Karena kemarin tuh rame banget netizen. Kok Jatim nggak bisa kayak Jabar? Ini loh jawabannya Empower. Jadi bukan karena nggak ada program seperti itu. Tapi kamu memang sudah tertib bayar pajak. Kalau dikasih pemutihan itu malah akan menurunkan potensi pendapatan asli daerah. Dimungkinkan, namanya ini ya fluktuasi. Betul. Tiba-tiba aku nunggu ini aja deh pemutihan. Dia nggak bayar-bayar. Akhirnya malah PAD-nya nggak malah turun. Jadi memang sebuah kebijakan itu memang perlu dihitung, perlu dianalisa secara matang. Tapi kita udah minta gubernur agar mengkaji sehingga misalnya hanya R2 yang dibebaskan misalnya. Hanya tahun berapa, kendaraan tahun berapa yang kita bebaskan. Tetap kita bebaskan, tapi dengan ketentuan berlaku ya. Nah ini yang lagi dikaji oleh dinas sehingga ya kita tunggu aja deh kebijakan pemerintah provinsi. Wow, ini masih segmen 1 dan kita dapat banyak insight termasuk pertanyaanmu Empower soal kok Jatim nggak ada pemutihan. Terjawab dari pernyataannya anggota Komisi C DPR Jatim Mas Asari yang bilang itu memang kita sudah tertib bayar pajak. Jadinya ya pemutihan itu bisa jadi malah akan kontraproduktif seperti itu gitu kan Mas ya? Kamu jangan kemana-mana Empower. Vaner pasti akan balik lagi di segmen selanjutnya bareng sama Mas Asari, tetap di podcast Suara Rakyat. Balik lagi sama Vaner Empower, masih di podcast Suara Rakyat, masih bareng Mas Asari. Edisi uang daerah ini datangnya dari mana? Sudah mulai terjawab, pertanyaan-pertanyaanmu sudah mulai terjawab gitu kan. Nah, saya pengen tahu lagi nih Mas Asari. Kalau kita bilang PAD, ini penyumbang terbesarnya apakah masih pajak atau ada retribusi? Ya. Jadi pendapatan itu kan ada klasifikasi. Pertama pajak, retribusi, sewa, kemudian satu pendapatan lain-lain. Ya kan? Pajak itu terbesar, nyumbang terbesar. Karena itu rutinan. Pajak STNK aja itu setahun sekali. Dan itu wajib. Kalau enggak dia nunggak terus kan. Itu betul. Ada denda macam-macam. Nah, kemudian retribusi. Retribusi itu misalnya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu misalnya. Itu kontribusi. Ada juga yang aset milik pemerintah provinsi yang pihak ketigakan. Oh, itu retribusi ya? Sewa. Nah, ini sewa. Misalnya kerjasama KSO. Kerjasama pihak ketiga misalnya kita punya aset di mana ya? Di Madiun itu ada namanya aset milik Pemprov dipakai untuk rumah sakit Dr. Sudono sebagai parkir. Nah, misalnya gitu. Nah, ini kemudian pengelola parkir kan pihak ketiga nih. Tapi penggunanya kan rumah sakit Sudono namanya. Kalau Surabaya kan Sutomo. Nah ini kemudian karena KSO ini nyewa berapa tahun itu sewa. Kalau retribusi hanya sekedar ngisi ini aja lah, berkontribusi kan. Termasuk kalau misalkan saya lagi sewa Jatim Expo buat konser, itu retribusi ya? Ya itu kontribusi. Tapi yang sewanya kan Expo. Nah, pihak ketiganya kan BUMD berarti kalau itu ya. Beda jalur lagi. Berarti ada jalur pajak, ada jalur retribusi dan ada jalur BUMD. Sewa ya. Betul. Pengelolanya namanya BUMD. Oke. Jadi ternyata jalurnya cuma 3 itu. Cuma ini bawahnya banyak nih cabangannya. Oke. Bicara soal pajak nih Mas Asari. Itu apakah cuma dari pajak STNK yang dikelola oleh Pemprov, yang dikelola oleh provinsi? Yang utama memang pajak kendaraan yang paling dominan untuk menyumbangkan PAD. Sangat dominan sekali. Ya kan? Kemudian ada lagi pajak yang namanya pajak balik nama. Oh, bea balik nama itu. Betul, misalnya si A gitu beli mobil di Jakarta atau Jawa Tengah. Lalu masuk ke Jawa Timur. Maka ini ada pajaknya. Itu salah satu bagian dari penyumbang PAD. Ada lagi pajak yang kaitan dengan di luar STN, BPKB, ada juga yang dari namanya
kaitan dengan rokok, kaitan dengan pajak bahan bakar. Ada? Ada lah, misalnya begini, total dari kendaraan Jawa Timur katakan misalnya nih, dataku belum akurasi ya karena fluktuasinya Kenceng nih. banget kalau kepemilikan kendaraan. Betul. Nah itu Oke. berapa jumlahnya, lalu kendaraan ini membutuhkan berapa jumlah bahan bakarnya. Itu dihitung itu. Maka di sini kemudian kita mendapatkan bahasanya itu subsidi dari pemerintah pusat. Oh. Inilah yang dimaksud dengan satu transfer. Yang kedua adalah pajak di daerah Jawa Timur. Oh Karena penggunaan jadi Jawa Timur. kalau kita bicara pajak itu bukan cuma pajak STNK. Banyak. Selama ini saya kira itu cuma pajak STNK mas. Ternyata lebih dari itu ya. Ada bea balik nama juga. Betul. Ada pajak bahan bakar juga Betul. gitu kan. Wah ini insight-nya lumayan loh ini Empower. Selama ini kan kamu pasti cuma taunya ada pajak STNK kan. Lebih dari itu Empower. Lebih dari sekedar pajak STNK aja. Oke. Setelah pajak tadi ada retribusi Mas Asari ya. Ketika kita bicara retribusi itu efektif tak? Kan biasanya, misalkan nih mikir jeleknya adalah karcisnya nggak dikasih, duitnya dikantongin sama petugasnya. Kan kalau retribusi kan pakai karcis kan, mungkin nggak sih kayak gitu? Sangat dimungkinkan ya, Oke. sangat dimungkinkan. Tetapi kan kita ini berupaya agar semua tertib, bayar ada karcisnya. Gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa mendalami oknum tanda kutip ya, siapa orang yang begini kan. Berapa ribu itu parkir di Jawa Timur. Iya. Ya kan? Sepanjang itu masuk ke PAD saya kira itu menjadi bagian penting untuk kita perhatikan. Iya. Nah soal ya 1-2 orang yang begitu-begitu itu kan ya oknum saja kan. Itu bukan bukan menjadi kendala yang berarti bukan. Tapi mereka nyumbang itu sudah kita bersyukur. Daripada diambil semua. Iya. Ya, meskipun tentu kita tetap tetap tertipin, tetap kita harus perhatian ke mereka agar tidak sampai bocor terlalu banyak. Efektivitasnya oke nggak soal retribusi di Jawa Timur? Lumayan. Masih bisa dibilang lumayan Masih bisa, ya? lumayan. Kayak pariwisata, kemudian parkir itu lumayan itu. Artinya apa ya? Sejak COVID, COVID itu berhenti kan, ibaratnya udah berhenti. Oh itu stop total sih. Betul. Iya. Nah retribusi mulai jalan, sudah mulai bergeliat nih. Sudah orang mau ke Pacitan kaitan dengan kunjungan ke laut. Ya. Kemudian ke gunung, ke retribusi, banyak hal lah. Nah itu sudah mulai meningkat ini. Oke. Retribusi itu berarti hanya untuk aset-aset yang dikelola Pemprov saja otomatis kan? Iya dong. Kan nggak boleh beli orang lain nggak bisa. Iya kan nggak boleh ngungkit-ngungkit yang lain gitu. Dikelola Pemkot jangan gitu kan. Oke. Kalau kita bicara itu berarti potensinya sudah maksimal atau belum untuk retribusi? Atau masih banyak nih aset Pemprov yang sebenarnya ini bisa untuk jadi pintu masuk retribusi kok nggak dipakai gitu? Masih banyak peluang untuk menarik ya, dalam tanda kutip menarik retribusi daerah. Tetapi memang eksekutornya itu biasanya kerjasama dengan kabupaten. Oke. Misalnya kan kita punya banyak itu aset di Jawa Timur ini kurang lebih ribuan itu, 24.000 berapa itu. Data ada di kita ya. Nah itu penggunanya tentu izinnya pelaksananya kan di kabupaten. Oke. Kita punya, tapi secara pengelolaan, secara eksekutornya kabupaten. Retribusinya aman tapi tetap? Aman lah, kan kita punya sharing dengan kabupaten. Oh iya. Aset kita, tapi kemudian pengelolaan, lalu penggunaannya, itu kerjasama dengan kabupaten. Oke. Kabupaten harus dapat dong, karena kan masuk wilayah misalnya Madiun, Nganjuk, itu kan bagian dari Jawa Timur. Tapi yang kayak gitu-gitu masih banyak banget ya, maksudnya aset-aset yang ini tuh sebenarnya bisa diolah, bisa dipakai, tapi kok mangkrak gitu kan. Kan potensi pendapatan, Mas. Betul ya. Iya kan? Banyak itu aset Jawa Timur yang tanda kutip masih perlu di-push lagi agar laku. Oke. Agar bisa digunakan, agar bisa dimanfaatkan. Meskipun BKAD atau Badan Keuangan Aset Daerah itu sudah memposting banyak aset-aset yang ditawarkan ke publik. Itu ditawarkan ke publik? Terbuka ya berarti ya? Dibuka aja di webnya BKAD ya. Oke. Badan Keuangan Aset Daerah itu. Itu mana saja aset provinsi yang kemudian disewakan. Oke. Bisa dipakai, bisa digunakan pihak ketiga kan ada itu. Wih, ini peluang juga nih buat kamu nih Empower. Ya. Siapa tahu kamu mau punya bisnis gitu kan. Dapatnya 2, bisnismu bisa jalan, kamu juga support
Sumbang ke PAD. PAD. Betul. Karena kan yang kayak gitu-gitu itu kan kadang orang nggak tahu, Betul, Mas. betul. Orang itu kayak nggak ngerti kalau sebenarnya aset milik pemerintah itu bisa loh kita sewakan. Betul. Dan harganya pasti kompetitif gak sih, Mas? Ya harganya murah lah insya Allah. Iyalah kan pasti harganya jauh lebih kompetitif Iyalah. daripada kamu sewa ke orang lain kan. Sewa ke pemerintah pasti beda lah. Nah, sudah kita bicara soal pajak. Kita kemudian bicara soal retribusi. Yang terakhir nih, jalur ketiga nih Mas. BUMD. Kayak Oke. gimana nih BUMD nih? BUMD ini menarik ya. Menarik Oke. perhatian sangat karena pemerintah karena tidak bisa berbisnis sehingga membuat badan sendiri. Namanya Badan Usaha Milik Daerah. Oke. Nah, milik daerah itu ada dua. Satu yang pemerintah provinsi, kabupaten, kalau desa ada namanya BUMDes. BUMDes, Kalau gitu. betul. Kita bicara soal BUMD provinsi. BUMD provinsi itu salah satu sumber pendapatan yang itu dikelola oleh BUMD. Memang dari sekian BUMD ada Bank Jatim, ada PWU, Oke. ada PJU, ada namanya satunya itu air bersih. Oh, air spam unggulan bukan? Ya, itu oh, di, iya. di Pasuruan. Ha, ha, ha. Itu kan air di sana sumbernya kemudian disalurkan ke Surabaya, ke Gresik, ke Sidoarjo. Itu kan dari sana semua ini. Ya. Nah, ini kan bisnis itu ya. Nah, ini yang kemudian menyumbangkan beberapa sumbernya itu pendapatannya ke provinsi. Sudah optimal atau belum nih Mas? Nah, optimalisasinya memang lagi kita dalami ya. Oke. Kenapa sih beberapa BUMD itu dipandang kok enggak nyumbang signifikan? Padahal air itu kan nggak beli. Iya juga ya. benar Air itu juga, kan betul. sumber Pak langsung Iya, dari iya, iya, Allah iya. Subhanahu wa taala. Iya itu betul. Tinggal ngelola saja kan. Tinggal kalau pembelian ya modal pipa, modal aplikasi. Ya jaringan logistiknya Iya, lah ada ya. aja. Oke. Tapi kan itu barang airnya udah nyumber terus itu. Iya. Kecuali memang beberapa usaha yang butuh modal. Oke. Nah, ini yang kemudian lagi kita timbang. Kenapa sih bahan bakunya nggak beli? Kok ini masih perlu dikaji sekaligus dievaluasi. Ini yang salah ini manajemennya atau memang airnya yang nggak nyumber? Ya itu dia. Atau orang-orang ini nggak pernah bayar air ini kan? Misterinya di situ ini kan ya. Jadi dari sekian banyak BUMD itu ternyata masih banyak yang belum profit. Betul, Ketika yang belum profit otomatis harus didorong supaya bisa profit. betul. Nah, saya geser ke yang profit nih, Oke. Mas. Apakah mereka setelah profit udah selesai? Tugasmu selesai? Atau ya kan kamu udah profit, bantulah UMKM, bantulah masyarakat sekitar. Ada tuntutan seperti itu enggak? Ya, jadi setiap tahun itu BUMD rapat dengan DPRD Provinsi, Komisi C ya. Ya. Kalau kita sih tidak per tahun, tapi bahkan per triwulan. Wih, evalnya 3 bulanan Lalu dong. kita ajak rapat kerja, hearing, apakah target tahun ini sudah tercapai atau belum? Oke. Kalau enggak, kendalanya di mana? Apa potensinya? Nah, dengan 3 bulan itu, saya meyakini bahwa BUMD akan bekerja keras untuk melampaui batas target yang ditentukan. Melampaui batas effort maksimalnya lebih jauh Betul. lagi. Oke. Wow, itu jadi harusnya terpacu ya. Semoga terpacu bukan malah mutung ya, Mas ya. Iya. Tiba-tiba mereka malah hilang semangat. Aduh, dikit-dikit dieval, capek gitu kan. Kita kan kadang orang itu dua sisi ya kan Iya, Mas ya. Oke. Pertanyaan Founder masih banyak Mas, tapi Oke. Empower, kamu jangan kemana-mana. Stay terus di episode ini, Podcast Suara Rakyat, kita kupas tuntas uang daerah datangnya dari mana. Masih sama Mas Asari juga. Balik lagi sama Fanhar Empower di Podcast Suara Rakyat, masih sama Mas Asari juga gitu kan. Kalau tadi kan kita sudah bicara sumbernya, kita sudah dapat penjelasannya. Nah, sekarang Fanhar mau tanya kepastiannya. Kepastian, kenapa kepastian? Karena kalau kita bilang potensi pendapatan gitu kan, ada yang kayak tadi, bocor, Oke. rembes gitu kan. Ah. Upayanya gimana nih Mas, Komisi C supaya itu nggak banyak-banyak yang bocor gitu? Iya. Kami memang mendorong agar setiap pendapatan itu sudah mulai menggunakan digitalisasi. Oh oke. Sehingga kalau sudah digitalisasi, saya yakin semua akan akuntabel. Kan begitu. Sekarang sudah mengurangi pakai uang cash. Oh ya. Misalnya via transfer, betul. kemudian pakai pakai dana, pakai ke Alfamart, Pakai kris gitu ya. Kris, macam-macam lah. Iya. Itu sebenarnya untuk mengurangi kebocoran ya.
Karena kalau cash ya sangat mungkin rawan. Punya kwitansi tapi ternyata nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya atau karcisnya nggak dikasih duitnya diterima. Banyak yang kayak gitu kan. Gitu itu kan coba kita sepis agar lebih nggak mepet lah, tapi ada ruang untuk melakukan begitu itu tidak kita kasih ruang. Dengan cara-cara digitalisasi. Oke, itu kalau untuk memastikan pendapatannya masuk, nggak bocor. Nah sekarang dibalik nih Mas, pengeluarannya supaya transparan, cukupkah pakai e-budgeting, e-government, cukup nggak sih itu sebenarnya? Ini memang butuh partisipasi masyarakat. Oh oke. Untuk memastikan apakah program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Memang kita sudah banyak sekali program belanja kaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya pendidikan. Sudah berapa sih orang yang sudah kita biayai, tanda kutip beasiswa? Ya. Sudah berapa sih orang, mohon maaf nih, keterbelakang tertinggal menjadi lebih maju. Ya. Yang maju lebih punya potensi lebih maju lagi. Lebih berdaya ya. Betul. Okay. Tentu ini punya ukuran-ukuran. Ya. Nah ini saya kira kami di Komisi C, DPR Provinsi Jawa Timur tentu membutuhkan peran masyarakat untuk memberikan informasi, memberikan masukan. Ini di sini masih banyak warga yang kekurangan misalnya. Di sini masih banyak orang yang belum sekolah misalnya. Ini kami juga disampaikan kan Jawa Timur itu luas banget. Luas banget. Dari ujung Tuban sampai ujung Pacitan, sampai ujung Banyuwangi, jauh. Belum kita ngomong Pulau Madura, itu juga luas banget. Iya. Nah, partisipasi publik, caranya gimana Mas? Sebetulnya banyak ya, mulai sekarang udah masyarakat sudah terbiasa pakai media sosial ya. Saya kira ini peluang sekaligus potensi untuk menyampaikan aspirasi. Misalnya di foto atau di video, kemudian di Facebookan atau di Instagramkan, itu bagian-bagian dari kontrol apakah ini betul pemerintah provinsi sudah melakukan programnya dengan baik. Sudah nyampe belum? Oke. Nah, ini jangan-jangan dari program tapi nggak nyampe. Nah itu dia, teriak-teriaknya di sosial media, lewat daring. Tapi kan kalau kita mau usul nih katakan Mas, kita mau usul. Kadang itu kan usulan kita belum tentu nyampe di Musrenbang. Nah gimana caranya kita bisa ngawal usulan kita ada dibahas di Musrenbang? Oke, secara umum memang semua itu boleh dimasukkan ke Musrenbang, kemudian ke DPR, langsung ke dinas gitu kan, secara umum itu. Tapi ada mekanisme kan. Mekanisme itu tidak bisa kemudian sembarang langsung hari ini ngusulkan terus diiyakan kan nggak bisa. Nggak bisa sulapan. Betul. Makanya ada rutenya. Iya. Kalau di desa tentu ada namanya Musrenbang Des. Oh ada? Ada dong. Oke. Setiap desa pasti dia punya rencana-rencana kan. Nah itu bisa di situ. Kalau misalnya desa kok nggak kuat, tanda kutip, maka bisa dinaikkan ke kabupaten. Kok nggak kuat lagi, naik ke provinsi. Nggak kuat lagi ya naik ke pusat. Nah ini akhirnya kemudian negara ini hadir. Negara ini bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Kalau Jawa Timur ya Jawa Timur. Kan tapi begitu. Musyawarah seperti itu Mas. Apakah ada jaminan ya usulannya itu benar-benar dari bawah gitu, bukan top down tapi bottom up gitu kan? Ya, ini sudah udah zaman untuk terbuka, udah zaman semua udah bisa melihat, udah merasakan. Tentu Musrenbang ini kegiatan yang tertulis. Banyak sekali yang tidak tertulis tapi dibutuhkan. Ini mungkin masyarakat perlu tahu ya bahwa sesungguhnya banyak sekali program yang memang tidak direncanakan tiba-tiba harus ada. Contoh misalnya, jalan udah kita bangun nih, tapi tiba-tiba ya mohon maaf, ya mudah-mudahan tidak terjadi, banjir datang, rusak akhirnya jalannya. Rusak. Padahal kita udah nganggarkan di jalan ini sekian miliar untuk jalan. Tapi ternyata kemudian ada kejadian bencana. Lalu gimana anggaran ini? Padahal kalau ngawur kan nggak bisa. Iya. Maka mestinya harus lihat Musrenbang dulu. Tapi siapa tahu Musrenbang sudah kita aturkan, tiba-tiba disikat oleh air banyak. Ada bencana, butuh diskresi kalau kayak gitu ya. Maka ini ada namanya anggaran itu tak terduga. Oh, jadi anggaran tak terduga itu yang Mawar bukan dibuat main-main, bukan dibuat mainan, tapi untuk jaga-jaga seperti itu. Ya kan kadang kita kan ya manusia kan mikirnya positif negatif Mas. Kita lihat di anggaran, apa ini anggaran tak terduga? Wah ini mainannya nih, mainnya di situ. Ternyata tidak ya. Semua ada pertanggungjawaban. Misalnya kita nggak tahu lah tiba-tiba hujan sampai 2 hari, kayak Surabaya ini banjir gitu kan. Nah tentu pemerintah pasti akan memikirkan, ini kalau udah banjir beneran, apa nih solusinya? Misalnya begitu, langsung kemudian sewa
sewa genset, sewa diesel untuk macam-macam lah caranya. Ya. Oke, berarti setiap elemen yang ada di APBD itu tidak ada celahnya sebenarnya ya, Betul. idealnya. Dan masyarakat bisa akses itu kan, Mas? Bisa. Lewat mana, Mas? Satu, bisa ke namanya Badan Perencanaan Provinsi. Oh, oke. Itu bisa itu. Dicoba di webnya bisa. Lalu program lagi misalnya di webnya Dinas Pemuda Olahraga bagi yang muda-muda kayak Mas ini. Bisa juga yang perempuan. Oke. Bisa Dinas Koperasi. Banyak sekali itu. Jadi masing-masing dinas itu kamu bisa cek juga Empower. Anggarannya itu seberapa dan uang daerah yang masuk itu berapa, dipakai apa. Betul. Nggak lagi kita nggak ngerti gitu kan. Oke, kita bayar pajak, kita bayar retribusi. Dipakainya apa? Clear, semuanya transparan. Betul. Tentu memang di sana nggak serigid ya. Oke. Misalnya ada namanya program pemberian pemuda kaitan dengan usaha pemula. Nggak dirinci misalnya beli rombong, beli plastik, nggak begitu. Nggak bisa dong. Itu kan ya kalau begitu berapa lembar dia kan? Itu dia banyak, panjang nanti ratusan ribuan lembar bahkan. Oke. Maka kalau usaha pemula bagi pemuda ada di situ. Oke. Nah, itu sih sampai di situ. Kalau kita lihat ke depan sekarang untuk tantangannya, proyeksi ke depan ini kan era digital itu kan pasti ada aja perubahannya gitu kan. Gimana? Kalau menurut Mas Azhari gimana peluangnya atau tantangannya supaya pendapatan daerah ini bisa lebih luas, bisa lebih naik lagi gitu loh. Kalau menurut saya ini bagian dari bagian dari ikhtiar. Adanya digitalisasi, adanya media yang begitu dahsyat percepatannya itu. Saya kira ini menjadi bagian potensi satu bagi pemerintah cepat merespon. Yang kedua bagi masyarakat, ini media sebetulnya untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan potensinya. Bahkan bisa tanda kutip promo loh di situ. Saya misalnya masyarakat Madiun, masyarakat Nganjuk, saya punya produk ini. Mohon pemerintah provinsi untuk dibantu, kemudian difasilitasi. Ini lama-lama kan tahu, ini orang Madiun, orang Nganjuk nih. Kan begitu. Kelihatan. Padahal, lah ini kan sebenarnya potensi. Selain itu, bahwa bagi pemerintah, ini juga melihat potensi. Ini anak muda misalnya gitu. Ini orang Jawa Timur yang punya potensi, ya kita support dong. Maka ada take and give di sini dengan menggunakan media itu. Jadi nanti akan ada take and give dan pada akhirnya pendapatan daerah juga bisa meningkat. Betul. Dari situ. Dari situ. Kan sisi usaha pasti nanti kalau misalnya usahanya apa, tentu kalau misalnya sampai gede ekspor, ya kan? Maka ini juga ada namanya pajak. Ada kontribusi. Betul. Investasinya ternyata bukan cuma di bisnis, tapi ke manusia juga gitu kan. Saya kira selama ini ketika kita bicara tantangan pendapatan daerah ke depan, kita bicaranya soal bisnis saja. Enggak ternyata ya. Di situ ada investasi sumber daya manusia juga karena nanti ketika mereka sukses ada pajak yang masuk. Oke. Lalu kemudian ketika kita bicara tantangan nih Mas ya. Tadi kan di awal kita cerita-cerita sumber daya alam Jawa Timur ini luas banget. Luas banget. Tapi kan itu bukan sumber daya alam yang nggak bisa habis. Sudah mulai ada rencana belum sih yang diketahui teman-teman Komisi C untuk pivot dari let's say BUMD yang bergerak di sektor gas. Ini kan gas itu kan at some point akan habis. Akan ada habisnya gitu kan. Sudah mulai kebaca ada transformasinya nggak Mas? Ya, ini secara faktual memang pemerintah provinsi dan DPR belum melakukan langkah-langkah ya soal persiapan itu. Tetapi mitigasinya sudah kita siapkan dengan cara apa? Mengoptimalisasikan kerja-kerja BUMD. Nah BUMD ini yang khusus pemerintah untuk nangani soal bisnisnya. Mencari pendapatan lah ya, ini kan di BUMD. Maka BUMD itulah kita minta untuk segera melakukan langkah-langkah. Hal sekecil apapun itu kaitan dengan pendapatan, langsung aja. Langsung masukkan aja? Betul, biar apa, ini kita fasilitasi, kita support sehingga ini menjadi pendapatan. Contoh misalnya gas itu banyak sekali di Sumeneb misalnya. Bahkan di laut, tengah laut itu. Tengah laut kan? Wah itu luar biasa. Banyak ya. Itu kalau misalnya keperluannya butuh namanya sumur bor untuk ngebor sampai ke bawah, butuh kapal, ya tinggal matur kan, tinggal ngomong kan. Sehingga kita support, itu tentu untuk pendapatan. Nah ini dinamakan dengan namanya BUMD memaksimalkan potensi. Effort untuk itu sudah mulai kerasa hasilnya atau masih dorong nih Mas? Nah kan itu kan kayak gitu ya kan pertanyaan selanjutnya tuh. Ya memang yang saya katakan tadi itu ada BUMD itu yang pendapatnya luar biasa memang, Bang Jatim, ada juga BUMD yang perlu dievaluasi. Bahkan 3 bulan sekali kita ajak untuk hearing gitu. Itu kayak dikawal gitu ya? Iya. Ayo bisa gitu ya? Itu.
Oke, nah kalau kayak gitu, terakhir nih Mas Asari. Ketika kita bicara uang daerah versi Mas Asari itu seperti apa dan penggunaannya idealnya seperti apa? Iya. Ibarat rumah tangga, ibarat rumah. Ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin juga ada saudara yang di situ. Tentu akan berpikir, gimana ini caranya bisa hidup. Oh iya. Gitu kan? Maka pertama yang harus dipikirkan adalah ini pendapatan dari mana, ya kan? Baru kemudian anak-anak ini makannya apa, bapaknya makan apa, kan tidak mungkin kemudian tidak makan. Iya dong. Belum lagi menyamping, ini anak-anak sekolahnya kayak apa, Iya. gitu kan? Belum lagi hal-hal lain kecil-kecil ini yang, nah tentu ini tingkat rumah tangga, apalagi daerah, mikirin segitu banyak Lebih orang. kompleks, betul. Kita punya apa untuk menghidupi sebanyak kayak gini dan mereka harus bekerja mereka harus makan, mereka harus dijamin kesehatannya, mereka harus dijamin soal kesejahteraannya. Ini siapa yang jamin? Negara, Pak Adil. Karena negara ini ada juga karena masyarakat. Oke. Ya kan? Tentu masyarakat kalau berkontribusi, negara memang harus wajib untuk memberikan kontribusi balik kepada mereka. Karena masyarakatnya juga sudah ikutan, terlibat aktif nih. Betul. Negara juga harus. Jadi dua sisi lah, yang sini juga kasih kontribusinya, yang sini juga bekerja secara optimal. Betul. Nah, gitu empower. Jadi kan ketika tadi di awal kita masih clueless soal uang daerah itu apa. Sekarang kita sudah tahu uang daerah itu apa dan asalnya dari mana. Ketika kita bicara uang daerah, oh dari pajak, dari retribusi, kemudian juga ada dari BUMD. Ketika kita sudah tahu, berarti kan kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Pajak, ya. Ayo kita lebih rajin lagi bayar pajak. Ayo kita lebih taat lagi bayar pajak dan ketika kita bayar retribusi, kita harus ikut kawal. Apakah itu bocor? Apakah itu rembes? Gitu kan ya Mas Asari ya? Ya. BUMD juga kita harus wajib juga Betul. kawal mereka supaya mereka tetap berinovasi. Betul. Sosmednya jangan dianggurin. Ya, Kita ya. komen ke sosmed-sosmednya Betul, BUMD. betul. Kasih masukan karena gimana-gimana. Dananya juga buat kita juga. Ketika semakin profit kita juga akan semakin diuntungkan. Terima kasih banyak Mas Asari. Inputnya luar biasa, insight-nya luar biasa. Empower, kalau kamu ada masukan, kamu ada komentar, kamu ada sambatan, boleh banget. Kamu tulis di kolom komentar di episode ini atau reach out bisa langsung ke sosmednya Mas Asari bisa Boleh, ya? boleh. Di mana Mas kalau boleh tahu? Kalau di Kita Mas Ari. Kita Mas Ari. Nah, itu di TikToknya ya. TikToknya TikTok sering ini kan. Asik, sering velocity nih berarti. Oke, jangan lupa Empower, kamu juga wajib untuk share seluas-luasnya video ini, episode ini, supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang sadar, dan makin banyak yang terlibat. Subscribe juga penting, jangan lupa. Terima kasih. Fanhar pamit, Mas Asari juga. Terima kasih, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Empower di podcast Suara Rakyat. Bye-bye.